Relawan Jokowi yang juga Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Solmed, Sylvester Matutina menilai proses penyidikan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo sudah berjalan baik. Dikutip dari tribunnews.com, Sylvester Matutina yakin tidak lama lagi penyidik Polda Metro Jaya akan menetapkan tersangka terhadap para terlapor Rai Suryo CS. Kalau menurut saya sih, tidak mendahului Tuhan ya, ini udah hampir 11.000 triliun persen masuk penjara, ucap Sylvester di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, 24 Juli 2025. Penjara adalah tempat untuk menjalani hukuman pidana berupa perampasan kebebasan seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Di Indonesia, istilah resminya adalah Lembaga Pemasyarakatan, Lapas, yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Namun demikian pihaknya tak ingin mendesak penyidik Polda Metro Jaya. Sylvester menyebut penetapan tersangka menjadi kewenangan penyidik. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa diintervensi karena menurut saya tanpa intervensi atau tanpa dorongan kita. Melihat indikasi pidana-pidana yang terjadi, fakta-fakta hukumnya, ini nggak ada yang bisa mengelak, imbuhnya. Menurutnya, seluruh pihak harus mengawasi dan mengamati proses yang berjalan di tahap penyidikan. Sehingga diharapkan tidak ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa peristiwa hukum ini sebagai bentuk kriminalisasi. Diketahui, penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Sylvester Matutina dan Ade Darmawan sebagai saksi pelapor dalam kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sylvester Matutina adalah seorang pengacara, pengusaha, dan aktivis politik Indonesia yang dikenal sebagai relawan vokal pendukung Presiden Joko Widodo dan kemudian pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Sejak Maret 2025 ia menjabat sebagai komisaris independen di BUMN ID Food. Adapun Solidaritas Merah Putih, Solmed, adalah sebuah organisasi relawan independen yang didirikan pada tahun 2013 untuk mendukung pencalonan Joko Widodo, Jokowi, sebagai Presiden Republik Indonesia. Organisasi ini dikenal aktif dalam advokasi sosial, kampanye politik, dan pembelaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi. Sedangkan Ade Darmawan, yang juga dikenal sebagai Ade Bayasid, adalah seorang pengacara senior dan sekretaris jenderal, Sekjen, Pradi Bersatu, organisasi advokat yang ia dirikan pada tahun 20.212. Ia dikenal aktif dalam dunia hukum, pendidikan, dan advokasi publik. Pemeriksaan akan dilakukan terhadap keduanya di Gedung Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya, Kamis, 23 Juli 2025, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam salinan undangan panggilan penyidik terhadap terperiksa ada 12 nama terlapor dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Mereka adalah pakar telematika Rai Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, mantan Ketua KPK Abraham Samad, Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, Egy Sujana, anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, Damai Hari Lubis, anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, Rustam Effendi, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, Rizal Fadilah, anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis, TPUA, Kurnia Triroyani. Seorang dokter, ilmuwan, penulis, dan aktivis kesehatan Tifauziah Tiasuma, seorang podcaster, jurnalis, dan politikus muda Mikael Benyamin Sinaga, Nurdia Noviansyah Susilo, dan Ali Ridho atau Aldo Hussein yang diduga terlibat dalam penyebaran konten digital yang dianggap mencemarkan nama baik Presiden Jokowi dan menyebarkan informasi palsu terkait keabsahan ijazah. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.